selamat berjumpa kembali. Saya akan melanjutkan pembahasan soal fisika sebagai persiapan USBN. Ari pergi ke sekolah naik sepeda. Jarak dari rumah ke sekolah 2 km dan kecepatan sepedanya konstan sebesar 4 meter per sekon. Jika pelajaran dimulai pukul 7, paling lambat Ari harus berangkat dari rumah pukul titik-titik. Nah, di sini saya tulis terlebih dahulu yang diketahui. Oke. Jarak dari rumah ke sekolah, untuk jarak disimbolkan dengan S. Jaraknya sebesar 2 km. Untuk 2 km harus dikonversikan ke meter. Nah, ini hasilnya adalah 2000 meter. Kemudian untuk kecepatan sepeda, di sini V simbolnya, besarnya adalah 4 meter per sekon. Kemudian di sini diketahui lagi bahwa di sekolah Ari dimulai pukul 7.00. Maka paling lambat Ari harus berangkat dari rumah pukul berapa? Di sini kita harus mencari lama waktu perjalanan Ari dari rumah ke sekolah. Kita menggunakan persamaan V sama dengan S per T. Kita mencari nilai T. Maka persamaan ini harus kita balik atau harus kita rubah bentuknya menjadi T sama dengan S per V. Nah, ketika persamaan sudah kita balik menjadi T sama dengan S per V, kita masukkan yang diketahui tadi. Untuk S-nya tadi besarnya adalah 2000, sedangkan untuk V sendiri besarnya adalah 4. 2000 dibagi 4 hasilnya adalah 500 sekon. Nah, di sini karena waktu pelajaran dimulai pukul 7, kemudian yang diketahui dalam detik, maka kita harus mencari bentuk lain untuk lama waktu perjalanannya. Kita rubah ke menit, sehingga 600 sekon harus dibawa ke menit. Di sini setelah 500 dibagi dengan 60, hasilnya adalah 8,33 ini menit. Nah, 8,3 menit bisa dibulatkan menjadi 9 menit. Nah, kalau lama waktu perjalanan Ari adalah 9 menit, maka pukul 7 waktu pelajaran dimulai di sekolah bisa kita undur 9 menit di sini menjadi pukul 6.51. Nah, maka paling lambat Ari harus berangkat dari rumah pukul 6.51. Sehingga di sini jawabannya adalah C. Nomor 2, saya lanjutkan. Sebuah kereta berjalan dengan kecepatan tetap. Di sini diketahui kecepatan atau V-nya adalah 25 meter per sekon. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak. Nah, di sini ada lagi S. S-nya sebesar 5 km. 5 km sekali lagi kita harus bawa ke meter. Kita konversikan satuan dari kilometer ke meter menjadi 5000 meter. Yang ditanyakan adalah waktu atau T. Nah, karena yang ditanyakan T, kita gunakan persamaan V sama dengan S per T, sehingga di sini nilai dari T bisa kita cari. T sama dengan S per V. Nah, S-nya tadi 5000 dibagi dengan V-nya adalah 25, sehingga di sini hasilnya adalah 200 detik. Untuk 200 detik kita bawa ke menit, karena di sini untuk opsinya satuannya dalam menit, sehingga di sini hasilnya adalah 3,3 menit. Oke.
nomor berikutnya. Nah, kecepatan sebuah mobil bertambah dari 5 meter per sekon menjadi 25 meter per sekon dengan menempuh jarak 20 meter. Waktu yang ditempuh mobil tersebut adalah titik-titik sekon. Nah, di sini sekali lagi kita mulai dengan menulis apa-apa saja yang diketahui. Di sini diketahui kecepatan awal mobil adalah 5 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhir mobil 25 meter per sekon. Kemudian jarak adalah 20 meter. Yang ditanyakan di sini adalah waktu tempuh. Di sini saya tuliskan ketiga buah persamaan untuk GLBB. Persamaan yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Persamaan kedua, S sama dengan V0T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. Kemudian persamaan ketiga, VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali S. VT ini adalah kecepatan akhir, V0 ini adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, T ini adalah waktu, dan S adalah jarak. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah T. Untuk mencari nilai T, maka kita harus menggunakan ketiga buah persamaan ini yang kita cocok-cocokkan mana yang paling tepat. Nah, untuk persamaan pertama, kita tentu tidak bisa menggunakan persamaan pertama karena A-nya belum diketahui. Oke, VT, V0, T yang dicari tapi A-nya belum diketahui. Begitu juga dengan persamaan kedua. Kita ingin mencari nilai T, tapi nilai A-nya di sini belum diketahui. Maka yang paling tepat adalah kita gunakan persamaan yang ketiga. Nah, di mana VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2 dikali A dikali S. Kita lihat di sini, VT pangkat 2 berarti 25 pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali 20. Nah, di sini 625 sama dengan 25 ditambah 40A. Ini 2 kali 20, 40A. Oke. Sampai di sini saya lanjutkan. 625 dikurangi 25 sama dengan 40A. Oke. 625 dikurangi 25, di sini hasilnya adalah 600 sama dengan 40A. Maka nilai dari A sama dengan 600 dibagi 40 atau 60 dibagi 4. Sehingga A nilainya adalah 15. Sampai di sini kita sudah mendapat nilai A. Maka berikutnya adalah kita mencari nilai dari T dengan memasukkan A ke dalam persamaan. Di sini kita bisa menggunakan persamaan yang pertama, di mana VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, VT tadi nilai besarnya adalah 25. Sama dengan 5 ditambah di sini 15 dikali T. Maka di sini 25 kurang 5 sama dengan 15 kali T. 25 kurang 5 nilainya adalah 20 sama dengan 15 dikali T. Ini saya pindahkan ke atas. Maka di sini saya tulis sekali lagi, 20 sama dengan 15 dikali T, sehingga T sama dengan 20 dibagi 15. Nilai dari T di sini adalah 1,3 sekon. Oke, ini.
Jawabannya adalah opsi E. Sebuah benda yang jari-jarinya 4 meter bergerak melingkar dengan kecepatan 20 meter per sekon. Besar kecepatan sudut benda tersebut adalah titik-titik. Di sini diketahui jari-jari 4 meter, kemudian kecepatannya 20 meter per sekon. Yang ditanyakan di sini adalah kecepatan sudut atau omega, dengan satuannya adalah radian per sekon. Maka di sini persamaannya omega adalah V per R. Oke, V-nya 20 per R-nya 4, sehingga hasilnya adalah 5 radian per sekon. Oke, berikutnya, nah ini adalah tugas untuk adik-adik, silakan disalin. Tugas yang pertama. Tugas yang ini dikerjakan dengan cara esai. Ditulis beserta cara penyelesaiannya. Ini adalah tugas yang kedua. Silakan disalin. Oke, berikutnya ini adalah beberapa soal untuk bab berikutnya atau bab ketiga tentang usaha, energi, dan daya. Perhatikan soal yang pertama untuk bab yang ketiga. Sebuah balok di atas lantai ditarik mendatar dengan gaya 40 Newton sejauh 8 meter. Usaha yang dilakukan pada balok adalah titik-titik joule. Di sini saya tulis diketahui gaya nih sebesar 40 Newton. Kemudian perpindahan balok disimbolkan dengan S sejauh 8 meter. Untuk usaha sendiri, persamaan dari usaha V sama dengan F kali S. Nah, ini untuk usaha yang ditarik mendatar atau tidak membentuk sudut. Besar sudutnya adalah 0 derajat. Jika nanti usahanya ketika ditarik membentuk sudut, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. V sama dengan F cos alfa. Alfa ini adalah besar sudut dikali S. Jadi persamaannya tetap sama. Yang berbeda adalah yang ditambahkan besar sudut di sini di tengah. Persamaannya ditambahkan nilai kosinus untuk besar sudut di bagian tengah. Sedangkan ini tetap dikalikan dengan F dan S. Nah, untuk soal yang ini karena tidak membentuk sudut, saya lanjutkan cara mengerjakannya. Ini tinggal dikalikan F tadi 40 Newton dikali S 8. 4 kali 8 32 ditambah 1 buah 0 di sini 320 joule. Ini jawabannya. Contoh soal berikut. Gaya 20 Newton digunakan untuk menarik sebuah benda pada lantai datar. Jika tali yang digunakan untuk menarik benda membentuk sudut. Nah, ini tadi yang saya maksudkan dengan saya maksudkan dengan cos alfa. Oke, membentuk sudut 45 derajat sehingga benda terpisah sejauh 4 akar 2 meter. Oke, seperti ini. Usaha yang dilakukan adalah titik-titik joule. Perhatikan, ini diketahui. Oke, F atau gaya sebesar 20 Newton. Kemudian besar sudutnya adalah 45 derajat. Kemudian yang ini perpindahan benda S-nya adalah 4 akar 2 meter. Di sini persamaannya menjadi
V sama dengan F kali cos alfa dikali S. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Maka ini 20 dikali cos, yang ini besar sudut, cos 45 derajat dikali S 4 akar 2. Sehingga ini 20 dikali cos 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2 dikali 4 akar 2. Oke, 20 kali setengah ini nilainya 10. Oke, dikalikan dengan 4. Akar 2 dikali akar 2 ini menjadi akar 4. Sehingga 10 dikali 4 ini 40. Akar 4 ini adalah 2. Hasilnya adalah 80 Joule. Ini. Oke. Soal berikutnya. Sebuah bola bermasa 0,5 kg. Di sini diketahui masa bola 0,5 kg. Menggelinding dengan kecepatan tetap. V-nya 4 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetik. Oke, untuk energi kinetik persamaannya EK sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2. Nah, di sini EK sama dengan setengah kali M, masanya tadi 0,5 dikali V pangkat 2, berarti di sini 4 pangkat 2. Oke, setengah kali 0,5 hasilnya adalah 0,25. 4 pangkat 2 hasilnya di sini adalah 16. 0,25 dikali 16 di sini hasilnya adalah 4 Joule. Ini jawabannya. Berikutnya lagi. Energi potensial benda bermasa 10 kg pada ketinggian 200 cm adalah titik-titik. Perhatikan, diketahui massa benda 10 kg, ketinggiannya adalah 200 cm. Nah, untuk cm ini harus dikonversikan ke meter. Berarti nanti dibagi dengan 100, hasilnya adalah 2 meter. 200 cm ini sama dengan 2 meter. Nah, yang ditanyakan di sini adalah energi potensial. Oke, untuk persamaan dari energi potensial, EP sama dengan M kali G kali H. M untuk masanya ada, H-nya ada untuk ketinggian. Yang belum diketahui adalah G. Sedangkan G yang ini adalah percepatan gravitasi. Jika tidak diketahui dalam soal, kita bisa memasukkan angkanya sebesar 10 meter per sekon pangkat 2. Sehingga ini bisa kita hitung, EP atau energi potensial sama dengan M nilainya 10 dikali G nilainya juga 10 dikali H nilainya adalah 2. Sehingga energi potensial hasilnya adalah 200 Joule. Yang ini. Kemudian berikutnya adalah tugas. Ini tugas ketiga. Silakan adik-adik menyalin soalnya. Jangan lupa nanti semua tugas dikerjakan dengan cara esai. Ditulis beserta cara penyelesaiannya. Sesuaikan hasilnya dengan opsi yang tertera. Ini tugas keempat. Dan yang ini adalah tugas yang kelima.